Sil, tadi kamu juga dengarkan yang mereka bicarakan? Ujar Mary terhadap anaknya. Setelah Mbok Inem dan Naya selesai dan masuk ke dalam kamarnya masing-masing, Mary pun mengajak anaknya itu ke kamarnya untuk diajak berbicara. Iya mah, Cecil dengar. Cecil mengangguk. Mary tersenyum menyeringai. Apa menurutmu kakekmu menggunakan tanggal dan tahun itu? Berapa tadi ya? 1970. 1978 mah. Bulan kelima. Tanggalnya sekitar awal bulan. Mungkin di antara tanggal 1 sampai ke 9. Kode pinnya berjumlah 6 digit kan? Ibu Cecil masih ingat betul yang diucapkan Bo Inem. Ha benar. Ayo Sil kita coba buka berangkasnya lagi. Mama yakin kalau tua bangka itu menggunakan penanggalan itu. Seru Mary antusias. Mary sudah mau berdiri, tetapi Cecil segera mencegahnya. Mah, tunggu. Cecil memegang pergelangan ibunya itu. Ada apa? Mary langsung menoleh dan mengeritkan kedua alisnya dalam. Mah, kalau ketahuan gimana? Baru juga kemarin aku diampuni. Kalau sampai ada yang memergoki kita dan kakek atau nenek tahu, habis kita. Cecil nampak khawatir. Mary menoleh ke arah jam yang tergantung di dinding kamarnya. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Kita tunggu sampai tengah malam. Ketika semua orang terlelap, barulah kita beraksi Cecil. Jangan khawatir, ketika semua lampu mati, kamera CCTV tidak akan bisa menangkap gambar kita. Toh itu CCTV jadul, gambarnya pun buram, dan pasti ada beberapa CCTV yang sudah mati. Ujar Mary. Di dalam kamarnya Naya tersenyum miring. Dia belumlah tidur. Ia tengah memainkan ponselnya. Lebih tepatnya mengamati Mary dan Cecil dari layar ponselnya. Kamera CCTV yang baru dibelinya itu sangat canggih. Ia bisa mendengar dengan jelas suara-suara Mary dan Cecil. Bahkan di kegelapan malam pun kamera itu juga dapat menangkap gambar karena sudah dilengkapi dengan kamera infrared atau inframerah. Jetty mau beraksi di tengah malam ya. Benar-benar pencuri kalian ya. Gumam Naya dengan seringaian kecilnya. Saat ini Naya pun seperti sedang bertaruh. Sebenarnya ada kekhawatiran kalau benar berangkas itu menggunakan penanggalan tersebut. Tetapi demi bisa menangkap basah Mary, ia pun terpaksa mengambil resiko. Resiko Mary akan mengambil sesuatu yang berharga di dalam sana. Tetapi sedikit tenang karena Naya sudah meletakkan CCTV di kamar Mary dan juga Cecil. Andai benar Mary mengambil sesuatu dari dalam berangkas, Naya akan dengan mudah tahu di mana Mary akan menyimpan. Dan andai lagi Mary langsung mau kabur, Naya bisa saja langsung menangkapnya. Kita lihat sajalah. Kalau gak begini mana bisa menguak kebusukan mereka berdua. Gumam Naya sembari menghela nafasnya. Naya pun ikut menunggu sampai tengah malam tiba. Ia tidak tidur sama sekali dan matanya sesekali fokus pada kamera CCTV di dalam ponselnya. Sembari menunggu Naya juga mulai menulis. Ya, sampai saat ini Naya masihlah menjadi penulis novel online. Walau sudah mempunyai banyak uang tanpa bersusah payah, Naya tetaplah melanjutkan karya tulisnya itu. Karena dari sanalah kehidupan Naya mulai berubah. Hasil dari novel Naya bisa membangun rumah dan usaha dan bisa sampai sesukses ini. Dengar Mama Cecil, kalau semua sudah di tangan kita, tidak ada lagi yang perlu kita takutkan. Kita bisa pergi dari sini dan membeli rumah yang jauh lebih besar dari rumah ini. Perusahaan pun akan menjadi milikmu seutuhnya. Abaikan Tuan dan Nyonya Guntur, kau lihat sendiri kan kalau mereka mulai mengabaikanmu dan lebih condong ke gadis kampung itu. Tidak perlu menunggu warisan, jika kita bisa mengambil semuanya mengapa tidak? Ujar Mary memberi pencerahan kepada putrinya kalau Tuan dan Nyonya Guntur itu tidaklah penting. Cecil pun mengangguk. Iya mah, Cecil ngerti. Aku juga marah sama kakek dan nenek. Semenjak ada Naya uang jajanku langsung dipotong drastis. Bayangkan dari yang 100 juta jadi cuma 10 juta. Seru Cecil sembari mendengus. Kesal saat teringat uang jajannya yang dipangkas. Nah ya udah, kita tunggu sampai tengah malam tiba. 3 jam kemudian.
Pukul 01.00 dini hari, Mary dan Cecil pun mulai beraksi. Mereka keluar dari dalam kamar Mary dan berjalan mengendap menuju ruangan kerja Tuan Guntur. Keadaan rumah sepi. Semua lampu utama dimatikan dan hanya menyisakan lampu-lampu kecil sebagai penerangan. Dan itu pun hanya remang-remang. Dari atas sana Nea terus memperhatikan. Ia sama sekali tidak tidur. Bahkan ngantuk pun tidak. Ia sudahlah terbiasa bergadang sampai malam. Pelan-pelan mah. Bisik Cecil saat sang ibu hendak membuka ruangan kerja Tuan Guntur. Iya. Kamu terus awasi keadaan sekitar, kata Mary. Cecilia mengangguk. Kemudian kembali memperhatikan sekitar ruangan. Keadaan terlihat sangat sepi. Cecil meyakini semua penghuni rumah sudah tertidur lelap. Dan itu sangatlah bagus baginya dan sang ibu. Ceklek. Mary membuka kunci pintu tersebut dan akhirnya terbuka. Kunci yang Mary curi diam-diam lalu ia duplikat. Begitulah cara Mary bisa mempunyai kunci ruangan tersebut. Sil, ayo masuk, seru Mary kepada sang putri. Lantas keduanya pun masuk dan segera menutup pintu kembali. Mary menyalakan lampu kecil di ruangan tersebut. Kemudian segera menuju brankas rahasia Tuan Guntur. Jadi mama harus tekan berapa? Tanya Mary meminta pendapat. Coba 198.751 mah. Di angka terakhir kita coba angka 1 sampai ke 9. Pasti ada di salah satunya, ujar Cecil. Mary mengangguk dan mulai memasukkan kode PIN di brankas itu. Walau pelan tetapi suara-suara ibu dan anak itu masih dapat Nea dengar. Nea hanya tersenyum simpul dan terus memperhatikan dari jauh. Masih gagal Sil. Mary menggeram pelan. Sekarang coba ganti 198.752 mah. Saran Cecil. Mary mengangguk dan kembali memasukkan kata sandinya. Tetapi masih gagal. Astaga, bikin kesal aja. Berapa sih angka yang digunakan Pak Tua itu untuk berangkas ini? Rutuk Mary mulai gemas. Ayo mah coba lagi. Jangan pantang menyerah. Berbeda dari Mary, Cecil masih merasa sabar. Kembali Mary memasukkan sandinya. Hanya mengubah bagian belakangnya menjadi angka 3. Dan, klik. Pintu berangkas berhasil dibuka. Mary melongo. Begitupun juga Cecil, keduanya pun mematung untuk beberapa saat. Tak percaya bahwa usaha mereka selama ini akhirnya membuahkan hasil. Mereka telah berhasil membuka pintu berangkas tersebut. Di lantai atas, Nea pun sama syoknya. Matanya sedikit melotot tak percaya bahwa ia telah memecahkan kata sandi rahasia tersebut. Ya, bukankah karena dirinya lah sehingga Mary dapat membuka berangkas tersebut. Ah Nea, dari dulu kau memang pintar. Pujinya pada dirinya sendiri. Berhasil Cecil. Kita berhasil membukanya. Seru Mary sedikit berteriak. Saking senangnya bisa membuka itu berangkas, Mary tak sadar mengeraskan suaranya. Sesti, Mama, jangan teriak dong. Nanti kalau ada yang dengar bagaimana? Kau tegur Cecil sedikit kesal. Ups. Mary langsung membungkam mulutnya sendiri. Hihi, maaf. Habis Mama seneng banget. Akhirnya setelah beberapa kali Mama mencoba, Mama bisa membuka berangkas itu. Cetus Mary dengan wajah yang berseri-seri. Ya udah mah, ayo cepet buka. Ambil yang paling penting. Jangan sampai kakek tiba-tiba bangun dan memergoki kita. Ucap Cecil dan langsung diangguki oleh Mary. Tangan Mary terulur untuk membuka lebih lebar pintu berangkas tersebut. Dan nampaklah semua isinya. Loh, apa ini? Senyum Mary yang tadinya mereka langsung luntur seketika. Dengan gerakan cepat Mary meraih beberapa benda yang tersimpan di dalam berangkas. Cecil pun sama, keduanya kompak mengobrak-abrik isi dalam berangkas. Hahaha. Sedangkan ia di atas sana malah terpingkal-pingkal melihat semua itu. Astaga, ini kakek lagi ngepran atau apa sih?
Kok bisa-bisanya isinya begituan? Seru Nea tak habis pikir. Nea terpingkal-pingkal melihat Mary yang mengeluarkan beberapa album dan juga boneka-boneka kecil. Nea sampai tak habis pikir melihatnya. Bagaimana mungkin hanya boneka dan sebuah album disimpan di dalam berangkas? Mana berangkasnya rahasia lagi. Ya ampun, apa ini nih? Kenapa cuma foto-foto lama dan boneka jadul? Di mana surat-surat pentingnya? Geram Mary. Merasa frustasi karena sudah bersusah payah membuka berangkas tersebut tetapi isinya hanyalah barang tidak penting. Cecil mendengus kesal. Ia sedikit membanting album tersebut di lantai. Di belain tidak tidur isinya cuma beginian. Benar-benar kakek ini. Gumam Cecil ikutan menggerutu. Keduanya pun duduk lemas di lantai yang dingin. Wajah keduanya terlihat lelah dan kecewa. Dasar tua bangkasin, Nenek Graham. Bagaimana mungkin cuma boneka buluk begini disimpan dalam berangkas segala? Aturan yang disimpan emas kek? Berlian kek? Sertifikat rumah? Lah ini cuma boneka buluk dan foto anak sial itu. Gerutu Mary misu-misu. Menurut Mary kedua jenis barang itu hanyalah sampah. Tetapi bagi Tuan dan Nyonya Guntur itu adalah sebuah yang berharga. Boneka-boneka itu adalah milikannya sewaktu kecil. Dan juga album yang berisi foto-foto lama Kania dari dia bayi sampai dewasa sebelum pergi dari rumah. Ayo mah, cepat kita bereskan. Aku mau tidur. Pusing kepalaku gegara sampah-sampah ini. Mendengar ibunya terus menggerutu tiada henti, Cecil pun tersadar dan mengajak ibunya untuk membersihkan semuanya. Mary mendengus, tetapi tangannya mulai menata kembali barang-barang tersebut ke tempatnya semula. Keset diletakkan kembali. Jadilah semua terlihat bersih dan rapi seperti saat dia datang. Sudah, ayolah. Membuang-buang waktu saja. Dengus Mary mengajak Cecil pergi dari sana. Mah, pelan-pelan. Jangan sampai ada yang bangun terus melihat kita. Kau tegur Cecil yang melihat ibunya berjalan cepat. Mary pun langsung memelankan jalannya. Ia dan Cecil kembali berjalan secara mengendap sampai tiba di kamar masing-masing. Hem, gue udah punya kartu as kalian berdua. Tinggal mengeksekusinya saja. Desis Nia tersenyum puas. Tak sia-sia ia mengeluarkan uang puluhan juta untuk memasang CCTV tersebut. Nyatanya hasilnya sangat memuaskan dan semua terkendali dengan baik. Tidur hoa aam. Seru Nea sembari menguap lebar. Ia pun mematikan laptop dan data ponselnya, kemudian menarik selimut dan mulai memejamkan mata. Ting! Sebuah pesan masuk ke dalam ponsel Nea. Nea yang baru saja selesai belajar dengan Mr. Alfred segera membuka pesan tersebut. Keningnya mengerit saat mendapati siapa yang mengiriminya pesan. Nea, apa kau sibuk? Kau ada di mana? Tanya Dr. Rian. Alias Adrian. Sika. Nea mendecih. Ngapain ini orang kirim pesan beginian? Kurang kerjaan apa ya? Nea mendumel kesal. Ia tidak suka kembali bertemu tatap dengan Dr. Rian. Dekat dengannya hanya akan membuat jantungnya tidak sehat. Nea mengabaikan pesan itu dan kembali menonton drama kesukaannya. Dek. Ponselnya malah berdering. Nea melirik dan Dr. Rianlah yang menghubunginya. Ya ampun! Dengus Nea, tetapi ia mengangkat juga panggilan tersebut. Ya halo. Jawab Nea ogah-ogahan. Assalamualaikum Nea. Seru Rian mengucap salam. Mendengar itu Nea jadi salah tingkah sendiri. Waalaikumsalam. Sahutnya sembari meringis malu. Kamu ada di mana sekarang? Tanya Dr. Adrian. Di rumah, jawab Nea singkat. Bersiaplah. Aku jemput sekarang. Ujar sang dokter langsung menyuruh Nea bersiap. Jemput? Mau kemana memang? Tanya Nea langsung menegakkan tubuhnya. Kencan. Sahut dokter yang singkat kemudian langsung mematikan panggilan tersebut secara sepihak. Kencan?
Naya melongo. Ia mengorek kupingnya sendiri, barangkali ada sesuatu yang menyumpal di kuping sehingga ia jadi salah dengar. Tapi tidak ada apapun. Kupingnya bersih karena setiap 3 hari sekali Naya selalu membersihkannya. Ya ampun, dasar dokter gila. Seenaknya saja ngajakin kencan. Dasar menyebalkan. Gerutu Naya langsung ngacir ke lantai atas. Naya langsung berganti pakaian, dari baju rumahan menjadi dress yang indah. Kini walk-in closetnya sudah penuh dengan berbagai macam baju dan gaun. Ada setelan kantor juga, tas dan juga sepatu. Jam tangan mewah pun tidak ketinggalan. Pokoknya semuanya lengkap disediakan oleh neneknya. Selang beberapa hari ia belanja tempo lalu, sang nenek mengundang beberapa orang dengan membawa barang-barang tersebut. Saat ia tanya ternyata neneknya memesan dari desainernya langsung, dan beberapa di antaranya pesan secara online. Benar-benar neneknya itu, katanya cucunya harus tampil cantik dan elegan. Kenapa gue dandan segala? Gue kan belum setuju diajak kencan. Naya merutuki dirinya sendiri. Kenapa sampai heboh hanya mendengar Lian hendak mengajaknya kencan? Dasar. Naya mengetuk kepalanya pelan. Ia tak jadi memakai lipstik. Tetapi sebagai gantinya ia memakai lip tint saja agar terlihat natural. Setelahnya Naya langsung menyambar tas selempangnya kemudian bergegas keluar dari kamar. Mau kemana sayang? Kok rapi gitu? Tanya Nyonya Ruby yang kebetulan berpas-pasan dengannya. Mau jalan-jalan nenek, suntuk di rumah terus. Sahut Naya. Lo sama siapa? Tanya sang nenek lagi. Sama temen. Sahutnya singkat. Temenmu siapa di sini Naya? Katanya tidak punya teman di Jakarta. Hati-hati. Jangan asal berteman dengan orang. Ujar Nyonya Ruby khawatir. Adalah nenek. Nenek jangan khawatir. Temen Naya ini baik kok. Dia dulu satu sekolah dengan Naya dan sekarang lagi kerja di Jakarta. Kemarin aku lihat dia di Facebook, ya udah deh kita komunikasi lagi. Ujar Naya setengahnya berbohong dan setengahnya lagi jujur. Memanglah ada seorang temannya kerja di Jakarta. Dan sekarang ia menjalin komunikasi dengan temannya tersebut. Tetapi bukan dengan orang itu Naya akan pergi. Mana mungkin ia jujur kalau mau jalan sama Pak Dokter. Yang ada ia akan menjadi bulan-bulanan sang nenek dan juga Mbok Inem. Oh, ya udah kalau begitu. Hati-hati ya. Pesan nenek selalu jaga diri. Dan satu lagi. Kau boleh menggunakan black card-nya sesuka hati. Sebanyak apapun kau menghabiskannya itu tidak masalah. Ujar Nyonya Ruby. Cih. Dasar pilih kasih. Anakku saja tidak diberi kartu itu, dia malah langsung diberi dan dibebaskan membeli apa saja. Mary yang tak sengaja mencuri dengar pun merutuk dalam hati. Ia merasa ini semua tidaklah adil. Naya dan anaknya itu sama-sama cucu di rumah ini. Harusnya diperlakukan adil dong. Mentang-mentang Naya itu cucu kandung sementara Cecil hanya angkat. Harusnya Cecil lah yang lebih disayang dan diistimewakan karena sedari dulu Cecil yang menemani mereka berdua. Bukan Naya yang baru datang dan dari kampung pula. Sampai saat ini pun Mary masih menganggap anaknya lah yang lebih berhak atas semua yang Tuan dan Nyonya Guntur miliki. Iya nenek. Naya pamit dulu ya. Emuah. Naya mengiyakan saja kemudian mencium pipi neneknya itu. Nyonya Ruby tersenyum melihat tingkah menggemaskan sang cucu. Setelahnya Naya pun langsung berlari kecil menuju pintu gerbang. Tak akan ia biarkan dokter gila itu masuk ke pekarangan rumahnya. Tak berselang lama, mobil dokter Rian pun sampai tepat di hadapan Naya. Sang dokter turun dan melihat Naya yang sedang bersedekap dada dengan wajah yang ditekuk. Tetapi dokter Rian mengabaikannya. Yang ia herankan kenapa wanitanya itu berdiri di depan gerbang begitu. Naya, kenapa berdiri di sini? Tanya Pak Dokter menaikkan sebelah alisnya. Heran. Cih, pakai tanya lagi. Menunggumu lah Pak Dokter. Sahut Naya sedikit mendecih, menatap suat pada dokter tampan tersebut. Melihat ketampanan Adrian yang sepertinya semakin bertambah, Naya langsung memalingkan wajahnya. Enggan berlama-lama menatap wajah tampan itu. Bisa salah tingkah dia nanti. Iya,
Tapi kenapa di sini? Tidak di dalam saja? Heran Rian pada Nea. Udah, ayo pergi. Nea langsung ngeloyor dan masuk sendiri ke mobil Adrian. Rian menggeleng kecil melihat tingkah Nea tersebut. Rian pun menyusul dan duduk di balik kemudi. Ia mulai melajukan mobilnya menuju ke sebuah mall. Mall yang sewaktu dulu ia dan Nea kunjungi. Kini menjadi tujuannya kembali. Pak Dokter, saya gak suka ya kalau Pak Dokter main datang ke rumah. Ujar Nea mengutarakan ketidaksukaannya. Ya, saya tahu kamu gak suka. Dan jika aku ajak keluar sudah pasti kamu menolak kan? Ya sudah, saya langsung ke rumah saja. Tidak mungkin kamu menolak ajakanku jika aku sudah datang. Sahut Rian dengan santainya. Ia tahu seperti apa Nea jadi Rian bersikap demikian. Sedikit memaksa tidak apa-apa kan? Nea mendengus lagi. Sudah tahu aku bakal menolak, kenapa masih datang? Dengar Pak Dokter, aku tuh gak suka pergi sama kamu. Ujar Nea belak-belakan. Nea sadar akan statusnya. Jadi sebelum ia semakin jatuh dalam pesona sang dokter, alangkah baiknya ia mencegah perasaan itu timbul lebih dalam. Ya, Nea akui. Nea menyukai dokter tersebut, tetapi hanya sebatas suka saja karena dia tampan. Kalau cinta belum. Apa alasan kamu gak suka pergi sama aku? Tanya Rian menoleh dan menatap sekilas pada Nea. Kemudian kembali fokus pada kemudinya. Ditanya seperti itu Nea pun jadi salah tingkah. Bingung mau jawab apa. Tidak mungkin dia menjawab takut jatuh cinta kepadanya kan? Pokoknya tidak suka aja. Sahut Nea asal. Saya serius masih cinta kamu Nea. Jadi saya tidak peduli mau kamu suka atau tidak jalan sama saya. Tetapi saya akan terus berjuang. Dan kamu tidak boleh menghalangi saya memperjuangkan cinta saya itu. Kata dokter tersebut sangat serius. Nea pun saling parah. Kenapa? Tanya Nea sedikit gagap. Apanya? Rian menoleh sekilas. Kenapa cinta sama aku? Aku kan pernah nolak Pak Dokter dan sekarang aku malah jeti. Janda. Apa Pak Dokter gak malu mempunyai pasangan dengan seorang janda sepertiku? Tanya Nea kemudian menggigit bibir bawahnya. Aku hancur saat kamu lebih memilih lelaki itu Nea. Harusnya aku benci. Tetapi cinta ini rupanya lebih besar ketimbang rasa kecewa dan benci itu sendiri. Jadi aku memilih untuk memperjuangkan kamu lagi setelah tahu kamu telah berpisah dengannya. Aku tidak masalah dengan statusmu yang janda itu. Justru itu merupakan keberuntunganku karena dengan kamu menjanda maka aku bebas mendekatimu. Jeti, apa kamu mau menjadi pacarku? Ah tidak, calon istri. Apa kamu mau menjadi istriku Nea? Spontan Dokter Rian melamar Nea? Tidak romantis sama sekali. Melamar wanitanya di dalam mobil yang sedang berjalan. Ah, dokter satu ini benar-benar. Nea menggigit bibirnya. Ia gugup dan juga salting parah. Jantungnya berdebar tidak karuan saat Pak Dokter tiba-tiba memintanya jadi istrinya. Dokter, kamu harus belajar dulu untuk melamar seorang wanita. Ya ampun. Bisa-bisanya dokter melamarku di tempat seperti ini. Tidak tahu harus menjawab apa, akhirnya Nea malah menggerutu tidak jelas. Nea memalingkan wajahnya dan enggan menatap dokter tampan yang terus mencuri-curi pandang ke arahnya itu. Rian terlihat menepuk jidatnya sendiri. Ia baru sadar kalau saat ini mereka tengah berada di mobil. Oke, maaf. Akan saya perbaiki. Nanti saya akan melamarmu di tempat dan cara yang romantis. Tapi jika saat itu tibaku harap kamu tidak menolakku Nea. Ucap Rian sedikit menyesal tetapi ada penegasan di sana. Nea dilarang menolak. Loh kok gitu? Itu kan hakku. Mau menerima atau menolak? Nea kembali menoleh dan memprotes Adrian. Kan barusan kamu minta dilamar dengan cara romantis. Masa saya sudah susah payah menyiapkan lamaran sesuai keinginanmu tetapi kamu tolak? Itu namanya kamu mempermainkan saya, Nea. Pandai sekali Dokter Rian ini berkata-kata, membuat Nea menjadi mati kutu seketika. Si siapa yang minta dilamar romantis?
Tadi kan Naya hanya menegur. Bantah Naya langsung. Sama saja Naya. Jeti begini saja deh. Akan saya ralat. Kamu mau ya Jeti kekasihku? Ucap Rian malah menembak Naya. Hilang sudah harga diri Pak Dokter kalau di hadapan Naya. Naya menganga dibuatnya. Tetapi di saat yang bersamaan jantungnya juga berdetak kencang. Gak mau! Naya langsung lengos dan menolak mentah-mentah Pak Dokter. Rian pun menghembuskan nafasnya kasar. Baiklah. Tidak apa kau menolakku Naya, tapi saya tidak akan menyerah. Saya akan terus mendekat dan membuatmu menerimaku jadi calon suamimu di masa depan. Kata Rian yang dari awal sudah menyiapkan mental kalau Naya akan menolaknya lagi dan lagi. Dalam diamnya Naya menggigit bibirnya. Astaga, bagaimana ini? Pak Dokter kali ini sangat agresif sekali. Bisa jebol pertahananku kalau begini. Batin Naya merasa skeptis. Tak berselang lama, mereka pun telah sampai di parkirkan mall. Tunggu sebentar. Ucap Rian menyuruh Naya untuk duduk dia menunggu. Rian turun terlebih dahulu kemudian berjalan memutar. Ia membukakan Naya pintu dan membuat yang duduk di dalamnya melongo kanannya. Tak menyangka Naya mendapatkan perlakuan seperti itu oleh lelaki. Ayo turun. Rian menengadahkan tangannya, bermaksud agar Naya memegang tangannya sebagai pegangan. Dengan ragu Naya pun meletakkan tangannya di atas telapak tangan Rian. Ia pun turun dengan bantuan dokter tersebut. Tak lupa Rian melindungi kepala Naya dengan sebelah tangannya. Seperhatian itu Rian agar kepala Naya tak terkantuk di pinggiran pintu mobilnya. Brak! Setelah Naya turun dengan aman, Rian menutup pintu mobil tersebut. Kemudian Rian meraih kembali sebelah tangan Naya dan menggandengnya. Naya hendak melepaskan pegangan tersebut tetapi tidak bisa karena Rian mengeratkan tautan tangan mereka. Jangan dilepas. Aku bisa gila kalau kamu hilang. Ayo masuk. Ujar dokter tersebut membuat wajah Naya seketika memerah. Rian tersenyum simpul melihatnya. Kemudian menggandeng Naya dan membawanya masuk. Rian mengajak Naya untuk nonton terlebih dahulu. Film yang dipilih kali ini adalah film dengan genre romantis. Ada adegan ciuman di sana, membuat Rian sesekali melirik Naya yang fokus menonton film sembari nyemil itu. Rian gagal fokus saat melihat mulut Naya yang bergerak-gerak memakan popcorn. Ia jeti berpikiran untuk mencaplok bibir menggemaskan itu. Tetapi segera ia nyahkan pikiran kotor itu dari otaknya, kemudian kembali fokus pada film yang tengah berputar. Astaga, sepertinya aku salah memilih genre. Rasanya baper sekali melihat adegan tersebut. Batin Rian menyesali film yang dipilihnya. Naya sendiri sebenarnya merasa kurang nyaman. Sebagai wanita yang pernah menikah, rasa-rasanya Naya terganggu dengan adegan ciuman itu. Apalagi sudah sangat lama Naya tidak merasakan hal-hal intim seperti itu. Bahkan semenjak masih menjadi istri Adi Naya tidak melakukan hal begituan lagi. Melihat adegan yang memancing syahwat tersebut, membuat jiwa kewanitaannya mulai meronta-ronta. Akan tetapi Naya berusaha untuk terlihat santai dan biasa saja. Ia menutupinya dengan memakan popcorn dan minum es teh. Hampir 1 jam keduanya menahan gejolak tersebut, sampai akhirnya film selesai barulah keduanya bisa merasa lega. Rian dan Naya keluar dari gedung bioskop dengan perasaan yang campur aduk. Keduanya terlihat salah tingkah padahal mereka tidak melakukan apa-apa. Bagaimana? Apa filmnya seru? Tanya Rian berbasa basi, memecah keheningan yang tak sengaja tercipta, dan berusaha mengenyahkan kecanggungan yang menderanya. Bagus apanya? Film tidak bermutu seperti itu hanya membuat anuku gatal saja. Gerutu Naya dalam hati. Ah dasar. Begini ternyata rasanya menjadi janda. Imbuh Naya terus menggerutu, mengabaikan pertanyaan Rian barusan. Ayo kita ke sana. Rian kembali menggandeng tangan Naya dan mengajaknya memasuki sebuah toko. Rian yang sudah bisa menguasai dirinya itu pun sudah bersikap biasa saja. Di sana ia membelanjakan Naya berbagai macam barang. Apa ini Pak Dokter? Aku tidak membutuhkan semua ini. Naya memprotes saat Rian membelikannya banyak dress. Kamu cantik memakai dress seperti ini.
Aku suka. Ujarnya singkat. Rian membeli 3 buah dress untuk Naya. Setelah membayar, Rian mengajak Naya berkeliling mall. Naya pun mulai tersenyum dan menikmati kencan tersebut. Di sudut sana, ada Cecil yang tak sengaja melihat kebersamaan Naya dan Adrian. Cecil mengepalkan kedua tangannya melihat kemesraan mereka berdua. Sedari tadi Rian tak pernah sekalipun melepaskan gandengannya pada Naya, sehingga membuat keduanya terlihat seperti sepasang kekasih yang sesungguhnya. Sil, ayolah. Kok malah bengong sih? Seru teman Cecil yang malah melihat Cecil diam mematung. Iya, sorry. Cecil langsung tersadar dan melanjutkan langkahnya. Saat ini Cecil tengah bersama teman-temannya. Posisinya dengan Naya yang cukup jauh membuatnya tidak bisa melabrak mereka secara langsung. Biarlah nanti akan Cecil labrak Naya saat di rumah. Awas kau Naya. Tidak akan kubiarkan kau bersama dengan Pak Dokter. Kau itu hanya gadis kampung yang cocoknya hanya tukang kebun. Kalau Pak Dokter tidak memilihku, maka dia pun juga tidak boleh memilihmu. Batin Cecil merasa kesal. Tidak rela rasanya melihat Nia bersama lelaki berkelas semacam Adrian. Setelah puas berkeliling, kini waktunya mereka untuk makan malam. Rian memesan menu paling best seller di resto tersebut. Tak sampai setengah jam, pesanan mereka sudah diantarkan. Biar saya potongkan Naya. Rian langsung mengambil alih piring steak Naya dan memotongnya menjadi dadu-dadu kecil. Setelahnya diserahkan kembali kepada Naya. Makanlah, ucap Rian lembut. Naya mengangguk. Ia tidak banyak bicara lagi kali ini. Jujur, dia merasa senang diperlakukan istimewa oleh lelaki tersebut. Naya mulai baper dengan perlakuan Adrian yang selalu mencurahkan perhatiannya itu. Puas bermain dan menyantap makanan, kini waktunya Rian mengantarkan Kanaya pulang. Di dalam perjalanan pulang keduanya sama-sama diam, tetapi dalam hati sama-sama merasakan kebahagiaan. Rian fokus dengan kemudiannya, tetapi sesekali melihat Naya. Naya pun juga sesekali mencuri pandang pada lelaki tersebut. Saat tak sengaja pandangan keduanya bertemu, wajah Naya langsung bersemu merah. Ia langsung melengos dengan jantung berdebar-debar. Dan Rian hanya mengulum senyum melihat tingkah Naya yang menurutnya menggemaskan itu. Mobil Rian berhenti 2 meter sebelum pintu gerbang rumah kakek Naya. Semua itu atas permintaan Naya yang tidak mau diantarkan sampai depan rumah. Kenapa turun di sini? Tanya Rian penasaran. Aku gak mau nenek melihatmu. Jawab Naya. Kenapa kalau nenekmu melihatku? Tanya Rian dengan alis mengerit. Belum waktunya. Ya sudah, aku turun Pak Dokter. Terima kasih hari ini dan hati-hatilah di jalan. Ucap Naya kemudian hendak membuka sabuk pengamannya. Tetapi entah mengapa kali ini sabuk pengaman itu menjadi macet, sehingga membuat Naya kesusahan membukanya. Biar ku bantu. Melihat Naya kesulitan, Rian pun berinisiatif membantu. Naya langsung tegang dan kesulitan bernafas saat wajah dokter itu berada di senti dari wajahnya. Bau maskulin pria itu menguar sampai di hidung Naya. Naya pun mematung. Mungkin karena jarang diduduki, jadi sabuknya macet. Sejauh ini hanya kamulah wanita selain mamaku yang duduk kursi sini. Ujar Rian yang sudah berhasil membukanya. Kemudian Rian menatap Naya yang juga tengah menatapnya. Jarak keduanya saat ini sangat dekat. Keduanya saling menatap satu sama lain, mendadak suasana menjadi hening. Pandangan Rian mulai turun ke bibir Naya. Ia terbius dengan bibir ranum itu. Perlahan Rian mulai mendekat dan... Cup! Rian mengecup bibir ranum milik Kanaya. Naya sendiri dia mematung, mendadak tubuhnya kaku tidak bisa digerakkan. Pak Dokter mengecup beberapa kali bibir Naya. Tiba-tiba terbayang adegan C. N di film tadi dan membuat kecupannya itu berubah menjadi sebuah TN kecil. Lama-lama ciumannya sedikit menuntut. Naya mulai terbuai dan terbawa perasaan. Tanpa sadar Naya membalas ciuman Adrian dan kini keduanya saling M3M ngut dan bertukar Fa. Tanpa sadar kembali Naya mengalungkan tangannya di leher Rian. Rian sendiri mengerahkan pelukannya pada tubuh Naya. Keduanya sudah tidak ada jarak.
Cukup lama mulut mereka saling bertautan dan keduanya berhenti saat mulai kehabisan nafas. Hah, hah, hah. Rian menempelkan keningnya pada kening Nea. Sudah seperti ini, apa kau masih mau menolakku, Nea? Balasanmu tadi sudah membuktikan kalau kau juga mempunyai perasaan terhadapku. Bisik Rian. Nea kembali salah tingkah, wajahnya memerah seperti kepiting rebus. Dengan bibir sedikit bergetar, Nea mulai berucap. Aku takut Pak Dokter, aku ragu. Jawab Nea tergagap. Takut apa? Dan ragu kenapa Hem? Tanya Rian lembut. Cup. Kembali Rian mengecup kecil bibir yang sudah menebal akibat perbuatannya itu. Nea dibuat lemas karenanya. Runtuh sudah pertahanan Nea yang selama ini mati-matian ia jaga. Apa yang membuatmu takut dan ragu, Hem? Katakan Nea. Ulang Rian menuntut jawaban. Tetapi Nea tidak bisa menjawab. Tubuhnya saat ini lemas tak bertenaga, lunglai seperti jeli. Padahal baru cuma ciuman. Bagaimana nanti kalau ehem-ehem sama Pak Dokter? Dasar Nea ini. Stop Pak Dokter. Ya jangan cium lagi. Pekik Nea spontan menutup mulutnya ketika melihat Rian hendak menciumnya lagi. Rian pun terkekeh. Habis kamu tidak mau jawab, bibirmu juga bikin nagih. Nikah saja yuk. Ajak Rian spontan. Ya sudah sampai seperti ini kan? Lihatlah, sesuatu di bawah sana mulai meronta-ronta. Rasanya Rian sudah tidak tahan untuk segera menghalalkan Kanaya. Nea sedikit mendorong tubuh Rian agar menjauh. Dan Rian pun duduk kembali di kursinya. Mendadak suasana menjadi hening. Keduanya sama-sama salah tingkah. Aku belum siap menikah, Pak Dokter. Jawab Nea masih tergagap. Rian sedikit kecewa mendengarnya. Tapi Rian tidak akan menyerah. Ia akan terus berjuang mendapatkan cintanya itu. Aku pernah gagal. Dan aku takut gagal lagi. Pernikahan ternyata tidak seindah bayanganku dulu. Imbuh Nea mencicit. Rian mengerit. Apa Nea trauma dengan pernikahannya dulu? Astaga! Kenapa tidak pernah Rian berpikir ke arah sana? Nea, entah apa yang telah kau alami di pernikahanmu terdahulu. Tetapi, aku berjanji akan membahagiakanmu. Melindungimu dan selalu menjagamu. Dan satu lagi yang harus kamu tahu. Aku tidak seperti mantan suamimu. Aku tidak pelit dan tidak hobi selingkuh. Seumur hidupku sampai setua ini, aku hanya jatuh cinta satu kali. Dan wanita itu adalah kamu Kanaya. Dan juga kalau kita sudah menikah nanti, semua gajiku akan kuserahkan padamu. Biarlah kamu yang mengelola semua keuangan kita nanti. Tutur Rian. Nea mengerit. Ia masih diam. Meresapi semua perkataan Pak Dokter. Pak Dokter, kok tahu mantan suamiku itu pelit dan selingkuh? Pak Dokter menyelidikiku ya? Tanya Nea dengan mata memicing. Rian tersenyum simpul. Aku hanya ingin tahu kenapa kalian berpisah karena dialah pilihanmu kala itu. Nea pun menunduk malu. Ia malu karena telah salah pilih dulu. Menyesal? Jelas Nea sangat menyesal. Jadi bagaimana? Tanya Rian. Apanya? Sahut Nea tanpa menoleh. Kita menikah. Gak mau. Harus mau. Ih kok maksa? Nea melirik sewak. Ya kan tadi kita sudah ciuman. Kamu harus tanggung jawab dong. Cuma ciuman. Kok minta tanggung jawab? Harusnya yang minta tanggung jawab itu aku. Bukan Pak Dokter. Nea mulai kesal. Ya udah aku bakal tanggung jawab. Aku akan nikahi kamu secepatnya. Putus Rian. Ih orang gak mau juga. Nea melengos dan menatap keluar jendela. Rian tak pantang menyerah. Terus maunya gimana? Desak Rian. Ya maunya kan perkenalan dulu terus baru nikah. Jawab Nea spontan. Kemudian Nea langsung menutup mulutnya. Astaga, dia keceplosan. Ya udah,
Kita pacaran aja dulu. Setelah itu baru kita menikah. Jadi fix ya, mulai saat ini kita sepasang kekasih. Ucap Rian sembari tersenyum lebar. Lah, kapan Nea nerima Pak Dokter? Main fix jadian aja. Gerutu Nea manyun. Sejak tadi kita bertukar saliva Nea. Sejak saat itu, kita sudah resmi jadi pasangan. Tegas Pak Dokter sembari mendekat dan mengusap pelan bibir Nea yang masih sedikit menebal itu. Deh. Jantung Nea kembali berdetak kencang. Terserah Pak Dokter sajalah. Seru Nea kemudian ngacir keluar dari dalam mobil. Brak. Cukup keras Nea menutup pintu mobil sang dokter. Kemudian terlihat Nea berlari kecil menuju gerbang rumah kakeknya itu. Rian sendiri hanya memperhatikan tingkah Nea dengan bibir tersungging ke samping. Astaga, menggemaskan sekali. Desis lelaki itu sembari menggeleng kecil. Akhirnya kau menjadi milikku Nea. Serunya gembira. Ia menganggap hari ini sudah resmi berpacaran dengan Nea. Mulai hari ini Nea adalah kekasihnya. Rian sedikit memajukan mobilnya sampai di depan gerbang. Ia melihat Nea yang mulai memasuki rumah. Setelah melihat kekasih hatinya itu masuk rumah dengan aman, Rian pun melajukan mobilnya untuk pulang ke rumah. Rian, kenapa jam segini baru pulang? Bukankah shiftmu tadi selesai siang? Tanya Bu Diana sedikit mencerca anaknya. Baru saja Rian masuk rumah, sudah diinterogasi mamanya. Rian berjalan menghampiri kedua orang tuanya dengan wajah datar. Rian habis main mah? Sahut Rian singkat sembari mencium tangan kedua orang tuanya itu. Rian naik dulu ma apa? Mau istirahat? Pamit Rian kemudian langsung pergi menuju kamarnya. Bu Diana menghela nafasnya melihat tingkah sang putra. Sejak saat itu, Rian putranya jadi lebih banyak diam. Tidak banyak bicara dan sering menghindarinya. Lihatlah pa, keakuan anak kamu itu. Dengus Bu Diana pada suaminya. Lah itu anak kamu juga mah. Kok nyalahin papa sih? Sahut Pak Hendra. Mama sedih. Rian jadi dingin begitu sama kita. Dia seperti menghindari kita apa? Lirih Bu Diana dengan mimik wajah yang muram. Hah? Pak Hendra menghela nafasnya. Masih untung Marian hanya menghindar. Bukan kabur seperti kamu waktu dulu. Gumam Pak Hendra. Ih papa, kok diungkit terus sih? Bu Diana mulai sewak. Lah, kenyataannya memang gitu kan? Kita menentang pilihan Rian. Masih untung Rian gak pergi dari rumah. Mungkin anak itu masih menghormati orang tuanya ini, jadi bertahan di sini. Kalau mau Rian bisa saja tinggal di rumahnya sendiri. Bu Diana diam terpekur. Adrian memang sudah mempunyai rumahnya sendiri. Dan rumah itu tak kalah besar dan mewah dari rumah orang tuanya. Rian membeli rumah itu dengan hasil kerja kerasnya sendiri sebagai seorang dokter. Menjadi dokter spesialis bedah jantung handal, tentu gaji Adrian sangatlah besar. Dan rumah itu rencananya akan ia huni dengan istrinya kelak. Dan mungkin akan segera ditinggali karena ia sudah mempunyai wanita yang akan ia jadikan istri. Cintanya sudah kembali. Udahlah ma, kita dukung saja pilihan Rian. Demi kebahagiaannya juga, Rian bahagia, kita sebagai orang tua pun ikut bahagia. Imbu Pak Hendra yang memang dari awal tak begitu mempermasalahkan dengan siapa Rian akan menikah. Sika, maksud papa kita biarin gitu Rian sama seorang janda? Ya ampun, mama tidak rela apa. Masa anak kita bujang tampan begitu nikahnya sama janda? Apa kata teman-temanku nanti? Bu Diana masih merasa sayang kalau anaknya memilih wanita dari masa lalunya yang sekarang telah menjanda. Ya kenapa tidak mah? Kalau jodoh anak kita seorang janda mau apa dikata? Sekali lagi Pak Hendra tidak mempermasalahkan status wanita idaman Rian. Yang penting anaknya baik dan bisa membuat anaknya bahagia itu sudah cukup bagi Pak Hendra. Bu Diana mendengus. Kalau masih banyak gadis perawan, kenapa milih janda sih Pak? Mama tuh mau yang terbaik untuk Rian. Ya begitu keinginan orang tuamu dulu mah.
ingin yang terbaik untuk kamu, anaknya. Dulu papa juga cuma rakyat biasa. Orang tuamu dulu juga tidak setuju kan mama milih papa. Dulu loh mama sampai kabur dan mau bundir segala. Ya ampun, jangan sampai kejadian mama dulu terulang lagi. Ingat mah, anak kita itu cuma satu. Setelah mengatakan hal itu, Pak Hendra pun berlalu meninggalkan istrinya yang duduk bergeming. Budayana dia melamun. Ya ampun, yang benar saja. Masa menantuku janda sih? Jeti penasaran, seperti apa orangnya sampai membuat putraku gagal move on. Bahkan jandanya saja mau. Dengus Budayana kemudian menyusul suaminya. Di kediaman Tuan Guntur, Naya baru saja masuk ke dalam rumah. Ia berjalan pelan sambil memegang kedua pipinya yang memanas. Sumpah, ia tidak kuat berlama-lama bersama dokter tersebut. Baru pulang, Nei? Tanya kakek yang melihat cucunya baru pulang. Naya yang tadinya mesam-mesem pun langsung merubah wajahnya menjadi biasa saja. Iya, kek. Jawab Naya kemudian mencium tangan kakek dan neneknya. Ada Cecil juga di sana. Ketiganya baru saja menyelesaikan makan malam bersama tanpa adanya Naya. Tanpa Naya, Cecil mulai bermanja lagi dengan kakek dan neneknya. Kenapa wajahmu merah gitu, nak? Kamu sakit? Tanya Nyonya Ruby melihat wajah Naya yang masih memerah itu. Spontan Naya menggeleng. Ah tidak kok nenek. Tadi habis makan makanan pedas jadi wajah Naya seperti ini. Jawab Naya beralasan. Jangan makan makanan yang terlalu pedas, Naya. Tidak baik untuk lambungmu. Kau tegur kakek perhatian. Iya, kek. Tenang aja. Naya hanya makan sedikit kok. Ujar Naya sembari tersenyum. Istirahatlah. Besok kamu harus belajar lagi kan? Kakek dengar dari Alfred kau sangat pintar sekali. Kau bisa mengerjakan semua soal dengan mudah. Kakek bangga padamu. Kakek harap kau segera bisa terjun ke perusahaan untuk membantu kakek. Iya, kek. Naya akan berusaha dengan keras. Ya udah. Naya naik dulu ya, kek. Naya harus menyiapkan mental untuk menghadapi Pak dosen galak. Galak? Kakek Guntur menaikkan sebelah alisnya. Iya, Mr. Alfred itu galak sekali. Boleh gak sih kek ganti aja dosennya? Dia itu nyebelin banget. Naya merengek dan mengerucutkan bibirnya. Membuat kakek Guntur menggeleng kecil akan tingkahnya. Cih. Sementara Cecil mendeci pelan. Muak dengan yang dilakukan Naya. Sok manis sekali, bikin mual saja. Batin Cecil menggerutu. Gak bisa sayang. Dialah dosen paling berkompeten yang kakek kenal. Tuan Guntur langsung menolak mentah-mentah permintaan cucunya tersebut. Sementara Naya hanya manyun. Hem ya udah deh. Naya ke atas dulu ya kek nek. Pamit Naya dan diangguki oleh kakek dan neneknya. Sampai kamar Naya langsung membersihkan dirinya lalu bersiap untuk tidur. Tidak lupa sebelum tidur ia memakai skincare malamnya. Agar wajahnya terus glowing dan juga awet muda. Ya walau memang masih muda sih. Setidaknya wajahnya bisa seperti EBJ yang baru menginjak pubertas. Saat sedang asik mengoles krim malamnya. Tak sengaja pandangan Naya mengarah ke bibirnya. Naya pun mematung. Bayangan ciuman tadi pun tiba-tiba berkelebat di kepalanya. Sontak saja wajah Naya kembali panas. Memerah seperti kepiting rebus. Malu sekali. Bisa-bisanya tadi gue balas ciumannya. Dasar Naya bodoh. Lutuk Naya pada dirinya sendiri. Gegas Naya menyelesaikan memakai krim malamnya itu kemudian langsung meloncat ke atas kasur. Naya menggulung selimut ke tubuhnya dan bersembunyi di bawah sana. Ia kesulitan tidur. Ia terus terbayang-bayang akan ciuman tadi. Tetapi setelah berusaha cukup lama, akhirnya Naya terlelap juga. Esok paginya, berbeda dari biasanya. Naya yang tadi malam kesulitan tidur pun membuatnya bangun kesiangan. Ia bangun pukul 8 pagi, melewatkan waktu sarapan dan juga subuhan. Tetapi kebetulan sekali ia tengah berhalangan dari beberapa waktu yang lalu,
Jadi Nea berjalan santai memasuki kamar mandi untuk bebersih. Setelah semua dengan rutinitasnya itu, Nea pun berniat untuk turun ke bawah. Perutnya sudah keroncongan dan tak sabar ingin cepat-cepat sarapan. Baru saja keluar dari kamar Nea, sudah disambut tatapan sinis oleh Cecilia. Cecil tengah duduk manis di sebuah sofa yang ada di lantai itu. Ada TV-nya juga di sana. Nea mengabaikan Cecil dan terus berjalan hendak menuruni anak tangga. Tetapi suara Cecil menghentikannya. "Habis dari mana lo semalam?" tanya Cecil menghentikan langkah Kanaya. Nea memutar bola matanya itu malas. "Bukan urusan lo," jawab Nea acuh tak acuh. Ia hendak kembali melangkah, tapi lagi-lagi suara Cecil menghentikannya. "Dasar janda gatel. Harusnya lo itu tahu posisi lo itu. Mana pantas seorang janda kaya lo jalan sama Dokter Adrian." "Cih, murahan. Sini Cecilia." Nea menoleh dan menatap heran Cecil. Dari mana Cecil tahu kalau dia habis jalan dengan Pak Dokter semalam? Pikir Nea terheran-heran. "Gue lihat lo kemarin di mall. Cih, menjijikan sekali lihat lo ganjen ke Pak Dokter." "Itu gatel ya?" Jadi mepet-mepet Pak Dokter. "Sadar diri dong, mana pantas Pak Dokter sama lo. Lo itu cuma janda." Hina Cecil lagi dengan berjalan mendekati Nea. Nea diam saja, membiarkan Cecil bicara semaunya. Ada seseorang yang naik ke lantai atas tetapi Cecil tidak menyadarinya karena dia terus merepet dan menghina-hina Nea. "Dengar ya, jauhin Dokter Adrian. Dia itu milik gue. Lo sama sekali gak pantas sama dia." "Lo itu pantasnya sama duda yang kepalanya sudah botak." Hina Cecil lagi menatap sinis pada Nea. "Terus, menurut lo, yang pantas itu lo gitu." "Lupa ya kalau lo itu cuma anak babu." Pancing Nea dengan suara pelan, agar suaranya hanya Cecil yang mendengar. "Lo, gue itu cucu seorang Guntur Mahesa. Bukan lo yang datang-datang dan merebut semuanya dari gue. Gue bakal singkirin lo dari rumah ini, dan membuat gue lah cucu kakek dan nenek satu-satunya." Cecil mulai terpancing emosi. Seseorang itu sudah ada di belakang mereka berdua, dan menatap bingung kepada Cecil dan Nea. Hanya Nea yang menyadari kehadirannya. Nea pun tersenyum menyeringai. "Apa sih yang bisa lo lakuin, anak babu?" Sengaja Nea terus mengejek status Cecil itu. Tapi masih dengan suara yang pelan agar seseorang yang di belakang mereka tidak mendengar ucapannya. "Berhenti katain gue anak babu sialen." Pekik Cecil lepas kendali. Plak! Cecil yang terpancing emosi pun menampar Nea. Dan kali ini Nea membiarkan Cecil menampar wajahnya. Bahkan Nea sampai melebih-lebihkannya. Nea menjatuhkan dirinya di lantai tepat setelah Cecil menamparnya. "Dasar anak kampung! Anak sial! Tak seharusnya lo datang ke sini." "Gue kasih lo dua pilihan. Mau pulang ke kampung lo sendiri atau gue singkirin lo. Tak hanya dari rumah ini, tetapi gue akan singkirin lo dari dunia ini. Cepat pilih." Ancam Cecil. Ia merasa menang karena berhasil menjatuhkan Nea, tanpa ia sadari itu semua skenario dadakan dari Nea. "Cecil!" bentak seseorang dengan suara beritonnya. Tubuh Cecil pun langsung membeku mendengarnya. Sedangkan Nea memulai aktingnya, ia pun mulai menangis sesenggukan. Seolah menjadi korban kekejaman dari Cecil. Tapi, memang benar kalau Cecil jahat kan? "Jadi seperti itu sifat asli kamu, ha? Mau menyingkirkan cucu kandungku?" Terdengar seruannya lagi dan membuat Cecil bergetar ketakutan. Perlahan Cecil memutar tubuhnya dan melihat ada Tuan Guntur di sana menatapnya dengan sangat mengerikan. "Kakak, kakek!" ucap Cecil terbata-bata. Kakek. Aku tidak. Kakek salah paham." Cicit Cecil terbata-bata. Tubuhnya bergetar ketakutan saat aksinya barusan kepergok sang kakek. Tuan Guntur melangkah lebar menghampiri Cecil dan plak! Satu tamparan mendarat di pipi mulu Cecilia. Tuan Guntur murka mendengar Cecil akan menyingkirkan cucu kandungnya. Brukik!
Tidak main-main tamparan Tuan Guntur. Cecil sampai oleng dan jatuh ke lantai. Katamu, kau pikir karena saya sudah tua jadi saya rabun dan tuli? Saya masih sehat, Cecil. Mata dan telinga saya masih berfungsi dengan baik. Dasar anak tidak tahu diuntung kamu. Kamu kami sayang dan kami angkat derajatmu menjadi cucu kami, tapi seperti ini balasanmu. Mau menyingkirkan cucu kandung kami. Murka Tuan Guntur sembari menggelengkan kepala tidak percaya. Cecil hanya bisa tergugu, sebelah tangannya terus memegang pipi bekas tamparan kakek. Pipinya terasa bengkak dan sudut bibirnya sepertinya pecah. Ada darah segar yang mengalir dari sudut bibirnya itu. Sayang, kau tidak apa-apa. Tuan Guntur langsung membantu cucu kandungnya itu untuk berdiri dan memperhatikan wajah Kanaya yang berwarna merah karena baru saja ditampar Cecil. Naya, takut kek? Hiks. Naya melanjutkan aktingnya. Ia memeluk erat sang kakek dan terisak-isak di dalam dekapan kakeknya itu. Naya berpura-pura ketakutan terhadap Cecil. Sang kakek membalas pelukan cucunya dan berusaha menenangkan gadis itu. Tidak apa-apa sayang. Ada kakek di sini. Jangan takut. Desis kakek sembari mengusap pelan punggung cucunya itu. Cecil menatap tidak percaya dengan yang dilakukan Naya. Mengapa gadis itu bersikap menjadi gadis lemah? Biasanya juga melawan dan malah mengintimidasinya. Sesaat kemudian Cecil tersadar. Apakah tadi Naya sengaja menerima tamparannya? Astaga, benar-benar gadis kampung yang licik. Kakek, dia bohong kakek. Dia berpura-pura tersakiti dan ingin mengkambing hitamkan Cecil. Cecil berusaha bangun dari duduknya kemudian berseru membela diri. Tuan Guntur langsung menatap tajam Cecil. Bohong apa yang kau maksud? Dan mengkambing hitamkan siapa, ha? Jelas-jelas kakek melihat kamu menampar Naya dan akan melenyapkannya. Dasar anak tidak tahu diri, tidak tahu diuntung kamu, Cecil. Benar kata istriku, tidak seharusnya kami memelihara kamu. Murka Tuan Guntur lagi. Cecil pun menunduk ketakutan. Air matanya mulai berjatuhan. Ada apa ini, Tuan? Seru Mary tiba-tiba datang. Mendengar ribut-ribut di lantai atas, membuat semua orang penasaran. Mary pun bergegas ke atas, begitupun juga Mbok Inem. Nyonya Ruby sendiri hanya bisa menunggu dengan cemas di lantai bawah. Kakinya yang belum sembuh sempurna membatasinya untuk naik ke lantai atas. Non, Anda tidak apa-apa? Mbok Inem mendekati Naya. Naya menggeleng kecil. Tidak apa-apa, Mbok. Ada kakek yang melindungiku sekarang. Cicit Naya menyahut. Mary memandang heran pada Cecil mendengar jawaban Naya itu. Kek, berhubung ada Mbak Mary di sini, Naya ingin memberitahukan sesuatu. Ujar Naya lagi. Sedikit melirik pada Mary. Apa, Nak? Katakanlah. Kakek sedikit mengendurkan pelukan mereka dan menatap wajah Naya yang masih ketakutan itu. Jangan takut, kakek akan selalu melindungimu. Seru kakek lagi saat melihat cucunya seperti takut kepada Mary. Naya terlihat mengangguk. Ini kek, lihatlah sendiri. Naya tidak mau menuduh tetapi kakek bisa menarik kesimpulan setelah melihat dan mendengarnya. Naya merogoh ponselnya dan memperlihatkan rekaman CCTV di saat Mary dan Cecil membobol berangkas Tuan Guntur tempo lalu. Apalagi yang dia rencanakan? Desis Cecil menahan geram. Sil, apa sih yang terjadi dan kenapa bibirmu terluka? Bisik Mary kepada anaknya. Tadi kakek melihatku menampar Naya dan kakek balas menamparku. Sahut Cecil juga berbisik. Mary terperangah. Dasar anak bodoh, ceroboh sekali kau, Cecil. Mary menggerutu kesal. Ya mana ku tahu kalau kakek masih di rumah. Kupikir kakek udah berangkat ke kantor. Suat Cecil. Perdebatan kecil mereka itu terhenti saat mendengar suara yang keluar dari ponsel Naya. Mary dan Cecil pun saling pandang. Tuan Guntur sendiri masih menonton rekaman CCTV itu sampai berakhir. Seketika rahangnya mengeras,
Wajahnya merah padam dan menatap garang pada Mary dan juga Cecil. Melihat kakeknya sepertinya akan mengamuk, Nea segera mengambil ponselnya yang masih dipegang sang kakek lalu mengamankannya di dalam saku. Kalian benar-benar lancang. Ternyata selama ini yang kupelihara adalah ular. Sarkas Tuan Guntur dengan suara beratnya. Apa yang terjadi Tuan? Saya tidak mengerti. Cicit Mary mulai ketakutan. Di saat seperti ini kau masih berpura-pura tidak tahu Mary. Untung saya segera memindahkan berkas-berkas penting itu dari berangkas. Kalau tidak pasti kau sudah mencurinya. Ya, setelah mendengar aduan dari Simbok dan saran dari sang istri tempo lalu, Tuan Guntur langsung memindahkan semua berkas-berkas penting itu dari berangkas. Dan menggantinya dengan boneka-boneka masa kecil Kania dan album foto lama milik keluarga mereka. Entah bagaimana sang cucu bisa mendapatkan rekaman tersebut yang pasti Tuan Guntur percaya dan kini sangat murka. Ting! Ponsel Cecil mendapatkan sebuah notif. Itu, kamu lihatlah sendiri. Seru Nea mengirimkan rekaman CCTV ke ponsel Cecil. Cecil pun segera membuka ponselnya dan mulai memutar video yang dikirim Nea. Seketika Mary dan Cecil mematung. Ini bukan kami, Kek. Ini pasti fit. Cecil hendak kembali membantah. Tetapi belum sempat ucapannya selesai Tuan Guntur sudah menyelanya. Apa? Kau mau bilang kalau itu fitnah? Sudah jelas-jelas itu kalian berdua. Tidak kakek sangka kalian berdua berniat buruk di rumah ini. Mau mencuri hartaku, he? Jangan harap. Sekarang kemasi barang-barang kalian dan angkat kaki dari rumah ini. Kata kakek dengan suara yang menggelegar. Tuan Guntur sangat murka sampai tidak pikir panjang, langsung mengusir kedua orang itu. Selama ini ia selalu mengabaikan nasihat istrinya dan berharap Cecil bisa dipercaya. Tetapi kenyataannya, Cecil mengecewakannya. Dulunya saat adanya Cecil Tuan Guntur merasa sedikit terhibur, dan sekarang Tuan Guntur merasa menyesal telah memelihara anak itu. Cecil tak ubahnya seperti anak ular. Ia pikir bisa menjinakkan anak ular tersebut. Tetapi ternyata ia salah. Ketika besar ular yang ia rawat dari kecil itu malah mematuk dirinya. Faktanya sekali ular tetaplah ular. Jadi sebelum ular itu semakin merajalela Tuan Guntur memilih untuk membuangnya saja. Kakek ngusir Cecil. Ucap Cecil terperangah. Tak menyangka kalau kakeknya akan berkata seperti itu. Ya, tidak hanya kamu tapi juga ibumu. Cepat berkemas dan pergi dari sini. Putus Tuan Guntur. Bruk. Huhu. Cecil langsung nangis kejer dan juga menjatuhkan dirinya. Lalu diikuti oleh Mary. Kedua ibu dan anak itu sama-sama bersimpu di hadapan Tuan Guntur. Melihat itu, Nea memutar bola matanya malah sampai juling ke atas. Mulai deh dramanya, awas aja kalau kakek masih memaafkan mereka. Aku yang bakal pergi dari rumah ini. Ya kali gue harus tinggal serumah sama orang yang berniat mencelakai gue. Mending hidup di desa. Walau dapat uang receh setidaknya hidupku makmur tanpa adanya musuh. Batin Nea mulai jengah. Tuan, maafkan kami Tuan. Kami hilaf. Tolong jangan usir kami. Ingatlah kalau Cecil itu cucumu. Ingat, dulu Andalah yang ikut menimang dan menggendongnya di saat ayahnya saja tidak mengakui. Tuan, tolong berikan kami kesempatan. Tolong maafkan kami. Kami hanya ingin mengambil sedikit untuk membuka usaha. Kami pikir Anda timpang dalam pembagian harta. Cecil ini jugalah cucu Anda. Harusnya Anda membagi warisan Anda itu secara rata dan adil. Mary memohon-mohon, tetapi dengan tidak tahu malunya, ia juga menuntut hak Cecil yang sebenarnya tidak apapun terhadap Cecil. Cih, tidak tahu malu. Harta siapa yang ingin dibagi rata? Heran, dasar manusia-manusia sinting. Gumam Simbok merasa geram. Nea melirik Simbok yang gerundelannya itu terdengar sampai di telinganya. Kakek, maafkan Cecil. Jangan usir Cecil. Cecil sayang sama kakek dan nenek. Cecil hanya merasa iri karena sekarang kakek dan nenek lebih menyayanginya daripada Cecil.
Hiks. Cecil menyesal kakek. Tolong maafkan Cecil. Cecil janji setelah ini akan akur dengan Nea. Ibu Cecil memohon pengampunan sang kakek. Nea menantikan keputusan sang kakek. Keputusannya tergantung keputusan Tuan Guntur. Saya kasih waktu kalian setengah jam untuk berkemas. Cepatlah pergi sebelum saya menggunakan cara kasar. Rupanya Tuan Guntur tidak terpengaruh. Matanya sudah terbuka lebar. Dan keputusannya untuk mengusir mereka berdua pun tidak berubah. Mbok, minta bantuan Ark lain untuk mengawasi dan membantu mereka berkemas. Jangan sampai mereka mencuri lagi di rumah ini. Pesan Tuan Guntur kemudian pergi dan mengajak serta Kanaya bersamanya. Nea menoleh ke belakang. Ia tersenyum menyeringai kepada Mary dan juga Cecil. Rasakan. Batin Nea tersenyum puas.